Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga Kerajaan Sorga. Kemarin firman Tuhan dalam Bilangan 18 mengajarkan kepada kita mengenai penghormatan Tuhan kepada hamba-hamba yang melayani Tuhan di kemah sucinya. Pagi ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita mengenai konsekuensi melampaui apa yang Tuhan perintahkan. Konsekuensi melampaui apa yang Tuhan perintahkan. Artinya, jangan sekali-kali melakukan yang Tuhan tidak perintahkan. Jangan sekali-kali melakukan melampaui yang Tuhan perintahkan. Nah, kasus ini terjadi dalam kehidupan Musa dan Harun. Diawali dengan kemarahan dan protes umat Israel terhadap Harun dan Musa karena mereka tidak punya air. Mereka begitu marah kepada Musa dan Harun karena di padang gurun mereka kesulitan air. Nah, Musa yang diprotes itu mengajak abangnya Harun untuk berlutut di hadapan Tuhan dan meminta petunjuk. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa dengan perkataan seperti ini. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan mereka minum umat itu serta ternaknya, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, oke ya, kalau mereka menuntut air, kumpulkan mereka dan bawa ke gunung batu. Lalu di depan mereka engkau berbicara kepada gunung batu itu, supaya gunung batu itu mengeluarkan air. Sehingga gunung batu itu akan memberi mereka minum, dan ternak-ternak mereka juga minum. Kemudian Musa mengiyakan, lalu melakukan yang Tuhan perintahkan, dalam mengumpulkan para pemimpin umat Israel, dan membawa mereka ke gunung batu. Tetapi, ketika Musa sudah mengumpulkan jemaat itu, dia berkata dengan seperti ini, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Air memang keluar dari bukit batu tersebut. Tetapi bukan dengan cara seperti yang dilakukan Musa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau supaya Musa berbicara kepada gunung batu itu. Tapi cara yang dipakai Musa adalah mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Sepertinya bagi banyak orang ini bukan suatu masalah. Toh yang penting tujuannya. Tujuannya adalah supaya air keluar dari gunung batu. Banyak sekali orang yang memiliki prinsip permisif seperti itu. Yang penting tujuannya baik. Caranya bagaimana itu bukan masalah. Yang penting tujuannya tercapai. Tapi bagi Tuhan, hal tersebut jadi masalah besar. Bagi Tuhan bukan tujuan bagaimana supaya batu itu mengeluarkan air yang utama, bukan. Tapi caranya, dengarlah perkataan Tuhan kepada Musa. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi ketika Musa tidak mentaati Tuhan berbicara kepada gunung batu itu, Tuhan melihat di sana ada faktor ketidakpercayaan Musa terhadap Tuhan. Dan ada faktor di mana Tuhan merasa Musa tidak menghargai, tidak menghormati kekudusannya di depan mata orang Israel. Jadi prinsip yang kedua kita melihat di sini. Bahwa cara kita itu berkaitan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan menjaga kekudusan Tuhan.
Saudara-saudara, saya kasih contoh sederhana. Ketika seorang sakit, dia pergi ke dokter medis, lalu mendapat diagnosanya itu menakutkan, dia berdoa kepada Tuhan, lalu dia pergi ke dukun, dia pergi ke tempat-tempat tertentu, mencari orang yang disebut punya paranormal untuk sembuh. Alasannya yang penting kan sembuh. Tidak, bagi Tuhan itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Tuhan tidak menginginkan saudara sembuh dengan cara mencari kesembuhan dari para dukun. Tuhan mau dia engkau sembuh dengan cara yang berkenan di hadapannya. Saudara bisa ke dokter medis, karena pengetahuan itu datang dari Tuhan. Tapi bisa dengan mempercayai Tuhan dan melakukan mujizatnya. Atau saudara umpamanya mau menjadi ASN. Saudara berdoa supaya menjadi ASN. Lalu saudara mencari orang-orang tertentu yang bisa menghubungkan saudara dengan pengambil keputusan. Lalu saudara membayar orang tersebut. Lalu saudara menjadi ASN. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan melampaui apa yang Tuhan perintahkan. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan dengan sesuai yang Dia sampaikan, karena di situ mengandung saudara mempercayai Tuhan dan menguduskan Dia dengan mentaati apa yang Dia katakan. Musa gagal dalam hal ini. Harun gagal dalam hal ini. Sehingga baik dia Musa maupun Harun dihukum Tuhan tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Mari kita belajar menjadi pribadi umat yang tidak melampaui apa yang Tuhan perintahkan. Agar hidup kita tetap di dalam berkat Tuhan, tetap dalam rencana Tuhan, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Kita berdoa. Bapa, kiranya Kau menolong kami, memampukan kami dengan pertolongan Roh-Mu, untuk selalu mempercayai Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi, agar kami tetap menguduskan Tuhan dengan mentaati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.